여러분 안녕하세요. 저는 Erva Arianti yeyo. Manasok banggawayo. Halo, perkenalkan aku Erva Arianti. Mungkin teman-teman subscribernya kamu kenapa kaget nih? Kok sapaannya berbeda dari biasanya? Tentu aja ini ada hubungannya dengan yang ingin aku bahas hari ini. Oke, tadi sebelumnya aku udah memperkenalkan namaku dan saat ini kesibukanku adalah sebagai staf dan asisten psikolog di salah satu lembaga konsultasi psikologi di Yogyakarta. Selain itu, sudah 2 tahun ini aku menjadi salah satu sosial media supporter atau yang biasa dikenal dengan sahabat Korea untuk Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia. Dan baru-baru ini juga aku terpilih menjadi salah satu member K-Influencer atau Korean Influencer dari South Korea's Ministry of Culture, Sport, and Tourism yang bertugas untuk memperkenalkan budaya Korea dan juga memberikan kabar baik tentang seberapa eratnya dan seberapa spesialnya hubungan persahabatan Korea Selatan dan Indonesia melalui sosial media. Well, aku rasa perkenalannya udah cukup dan sekarang aku mau cerita nih kenapa aku suka banget dengan Korean culture. Oke, aku inget banget aku mulai mengenal negara Korea Selatan itu saat aku SD. Kalau teman-teman seangkatan dengan aku mungkin paham ya, di zaman kita SD dulu, waktu itu internet belum semarak sekarang nih. Bahkan aku belum punya handphone saat itu. Oh ya, aku SD itu sekitar tahun 2003 sampai dengan 2009. Nah, pada saat itu aku menghabiskan waktu luang untuk membaca buku. Nah, kebetulan aku terlahir dari keluarga pendidik. Kakek, papa, dan mamaku adalah seorang guru sehingga banyak sekali buku-buku seru di rumah. Belum lagi ketika aku berkunjung ke rumah kakekku, aku bisa bawa pulang 2 kardus buku dari rumahnya. Ya kan kakekku juga kayaknya gak butuh lagi tuh dengan buku cerita anak-anak itu. Dan akhirnya dikasihin semua nih ke cucunya. Waktu itu ada 2 buku yang menarik banget perhatianku. Judulnya Welcome to Korea dan Fakta-Fakta tentang Korea. Sampai sekarang buku itu masih ada. Tapi sebenarnya kedua buku ini nggak dijual bebas dan aku juga nggak tahu nih gimana aku bisa mendapatkannya. Entah itu punya papaku di rumah atau itu dari rumahnya kakekku. Yang jelas saat itu buku itu sangat berpengaruh bagiku. Nah, dari sana aku berkenalan dengan Hangul atau alfabet Korea, berkenalan dengan Pulau Jeju, melihat gimana kehidupan pelajar Korea yang beda banget dengan Indonesia. For your information, di buku itu sampai jadwal pelajaran untuk anak-anak di Korea Selatan itu ada loh di sana. Dan aku juga berkenalan dengan makanan tradisional seperti kimchi, bibimbap, bulgogi, dan melihat tempat-tempat wisata. Nah, sampai sekarang aku tuh masih inget banget nih betapa terpesonanya aku saat aku melihat foto keindahan Pulau Jeju waktu itu. Semoga secepatnya aku bisa ke Korea dan melihat langsung keindahannya ya. Oke, lanjut saat SD, aku juga nonton drama Korea yang ditayangkan di TV Indonesia saat sore hari waktu itu. Judulnya Jewel in the Palace atau dalam bahasa Korea adalah Daejanggeum. Nah, pasti banyak teman-teman yang tahu nih drama ini. Sampai sekarang aku masih ngefans banget nih dengan pemeran Daejanggeum. Namanya itu, nama sebenarnya adalah Young A. Dan aku juga follow Instagramnya sampai. Saat SMP, aku mulai banget berkenalan dengan internet. Ya pastilah teman-teman waktu SMP juga berkenalan nih dengan internet. Dan teman-teman pasti punya Facebook juga waktu-waktu SMP gitu kan. Nah, aku itu awal suka K-pop adalah saat mendengarkan lagu Lollipop kolaborasi Big Bang dan 21. Lagu 21 lainnya nih yang aku suka adalah I'm the Best atau Nega Cecalnaka. Kalau aku butuh banget buat nge-boost confidence dan energi, pasti aku mendengarkan lagu ini nih. Nah, sampai sekarang aku tuh sebenarnya masih kesel banget kenapa 21 disband, karena aku tuh belum nonton konsernya gitu loh. Dan aku juga suka Super Junior. Aku adalah tim Sorry. Jadi dari Sorry pertama kali keluar, aku udah mulai suka nih sama Super Junior. Dan tahun lalu aku berhasil nih menonton Super Show 7 setelah nabung bertahun-tahun. Akhirnya aku nonton Super Show 7 di Jakarta. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa hal mengenai awal aku berkenalan dengan budaya Korea. Dan sekarang aku akan menjelaskan nih tentang sahabat Korea. Sebenarnya sahabat Korea ini apa sih? Mungkin di Instagram teman-teman atau di sosial media teman-teman yang suka ke Koreaan nih, pasti nih sering ngeliat hashtag sahabat Korea gitu. Nah, sebenarnya sahabat Korea ini adalah
sebuah program dari Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia yang mencari kreator untuk memperkenalkan budaya Korea di Indonesia dan memberikan kabar baik tentang persahabatan Korea Selatan dan Indonesia. Nah, kalau kamu belum tahu nih, saat ini tuh hubungan persahabatan Korea Selatan dan Indonesia itu sudah sangat erat. Dan kedua negara itu sepakat untuk meningkatkan status kemitraannya menjadi Special Strategic Partnership pada tahun 2017 lalu. Dan tahun ini hubungan kerjasama Korea Selatan dan Indonesia ini sudah berusia 47 tahun. Sudah lama sekali kan? Nah, ada banyak banget hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antar kedua negara. Salah satunya adalah proyek pembuatan kapal selam Indonesia. Itu merupakan hasil kerjasama dari Korea Selatan dan Indonesia di bidang pertahanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, salah satu kapal selamnya ini bernama KRI Alugoro 405. Gitu. Nah, terus kenapa harus Korea nih? Kenapa nggak negara lain? Apa kayak gitu, Myanmar, kayak Maroko, kayak atau malah Indonesia sendiri yang harusnya aku kenalin gitu loh ke dunia atau melalui sosial media aku misalnya ke Korea Selatan gitu kan. Nah, sebenarnya ada 3 hal yang menarik banget perhatian aku sehingga aku tuh suka banget dengan Korean culture, teman-teman. Yang pertama itu adalah K-beauty. Well, sebagai perempuan pasti pengen banget punya kulit sehat dan awet muda seperti artis Korea, bener nggak? Nah, budaya kecantikan Korea ini sudah tidak perlu diragukan lagi, dan sampai saat ini produk kecantikan yang aku pakai juga kebanyakan berasal dari Korea Selatan gitu loh. Yang paling aku suka adalah mereka itu percaya bahwa kesehatan kulit itu harus dijaga sejak dini, dan proses maintainnya itu seumur hidup, dan ini tentu aja berasal dari gaya hidup. Nah, sehingga yang menarik perhatian aku yang kedua adalah K-lifestyle atau Korean lifestyle. Orang-orang Korea ini percaya sebenarnya bahwa makanan itu adalah obat, sehingga apapun yang terjadi di dalam tubuh itu berasal dari apa yang kita makan. Entah itu sifat kita sebagai manusia, penyakit, respon emosi, kesehatan kulit, dan lain-lain. Tentunya makan makanan yang sehat adalah kunci ini, teman-teman. Itulah kenapa lambat laun aku mulai mengubah pola makan aku menjadi pola makan alami dan sehat. Kalau teman-teman belum tahu nih, sebenarnya kimchi itu adalah salah satu makanan paling sehat di dunia, sehingga wajar aja banyak banget orang Korea Selatan yang kulitnya bagus karena pencernaannya juga bagus. Ya ampun, kenapa itu ada suara ayam? Jangan salfok ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang paling menarik perhatian aku itu adalah K-pop. Tentu aja nih, kita itu sebenarnya bisa banget belajar dari K-pop dan banyak banget yang bisa dipelajarin dari mereka. Kita mulai nih dari Korean work ethic secara general, teman-teman. Orang-orang Korea Selatan itu bekerja dengan konsisten. Mereka percaya bahwa untuk mencapai tujuan itu tidak bisa dengan instan dan harus menghargai proses yang dijalankan. Nah, K-pop itu menjelaskan padaku tentang grit atau kegigihan. Bahwa bakat yang mereka punya, entah itu suara bagus, look yang cakep, dance yang keren, itu tidak ada apa-apanya tanpa continuous improvement. Practicing every single day. Ada double, triple effort yang mereka lakukan sehingga bisa sukses ini. Yang kedua adalah empathy. Karena dengan empathy itu ternyata mereka bisa memahami para fans mereka. Mereka berusaha dekat dengan fans mereka. Misalnya si Won yang sekarang suka banget nulis tweet pakai bahasa Indonesia. Ya, inilah yang membuat fans mereka itu sangat solid dan menunggu kejutan apalagi yang idol mereka berikan kepada mereka. Dan yang ketiga, aku belajar tentang bagaimana menjadi the best version of yourself. Always look good, always act your best wherever you go. Belajar untuk berkomunikasi dengan baik dan sopan kepada orang lain, being kind and helpful for others, respect everyone, dan selalu berterima kasih. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari, sebenarnya banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari budaya orang lain, gitu lah. Budaya dari negara lain. Dengan memahami budaya negara lain, tentu kita mampu melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda. Membangun kedekatan baru dalam berpikir,
berpikir, meningkatkan kepercayaan diri dan problem solving, dan menjadi lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan dunia tentunya. So, itulah tadi cerita aku, semoga bermanfaat dan menjawab rasa penasaran kamu. Kenapa ada orang yang suka banget dengan budaya Korea? Semoga bermanfaat ya, dan jangan salpok lagi sama suara ayam. Kamsahamnida, annyeong.